Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini kita akan coba explore salah satu tempat di Desa Bango 2, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, yaitu Tanah Caruban. Nah, kita akan coba kupas nih, seperti apa sih Tanah Caruban di Desa Bango 2, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini. Nanti kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten ya untuk mengeksplor cerita atau sejarah terkait dengan Caruban. Oke sahabat Napak Tilas, terkait dengan Tanah Caruban kita akan ngobrol santai nih dengan beberapa narasumber kami. Kebetulan lagi kumpul nih di saung di dekat dengan Tanah Caruban. Kita langsung saja ya bertemu dengan para narasumber yang nanti akan membabar sejarah atau cerita terkait dengan Tanah Caruban. Assalamualaikum. Ya. Oke sahabat Napak Tilas, saya sudah ketemu nih dengan beberapa narasumber. Nanti beliau akan menyampaikan seperti apa sih cerita atau sejarah terkait dengan Tanah Caruban ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu nih, ada Kang Saipul ya, kemudian ada Pak Kuwu, kemudian ada Pak Juru Kunci Sarip, perangkat desa. Kita akan coba bedar nih, kita coba babar ya terkait dengan Tanah Caruban. Langsung saja ya, Kang Ep, boleh diceritakan terkait dengan babat Tanah Caruban, Kang? Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, diawali dengan bismillah, dan alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini dalam acara yang singkat ini, kurang lebihnya, nanti mohon maaf, barangkali ada yang kekurangan atau yang lebihnya, karena posisinya kita langsung di lapangan. Saya perkenalkan diri, nama saya Saiful Mukminin, akrab dipanggil Kang Ep. Saya alhamdulillah aktif di sosial kontrol dan adat dan budaya Cirebon. Untuk persoalan Tanah Caruban itu ada dalam kisah yang terdapat dalam kitab Caruban Nagari, karangan atau yang pada waktu itu ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon. Pangeran Arya Cirebon ini anak dari Pangeran Abdullah Samsudin Makarimi, Sultan Sepuh pertama tahun 1588. Nah, beliau menjabat sebagai Sultan Sepuh itu 1588 di Keraton Kesepuhan. Lalu punya istri kedua, beliau memiliki anak pertama bernama Pangeran Arya Cirebon. Nah, beliaulah pengarang kitab atau penulis kitab Caruban Nagari. Nah, salah satunya mengupas tentang keberadaan Tanah Caruban. Nah, Tanah Caruban adalah salah satu tanah yang sangat misterius dan luar biasa. Saya mencoba waktu itu dapat
perintah dari ibu saya untuk mencari di mana lokasi tanah Caruban yang betul-betul memiliki notaben beridentitas bernama Caruban dalam persil ataupun letter C, seperti itu. Kurang lebihnya sejak tahun 2007. Nah, lalu sambil main, sambil jalan ke sana kemari dalam proses pencarian di Kabupaten Cirebon, sejak belum ada pemekaran Kecamatan Jamblang dan Klangenan, sudah mencari, akan tetapi nggak ketemu. Nah, pada proses pencarian ini cukup lama, banyak kendala. Kesana kemari, termasuk saya menanyakan kepada Keprabon, Keraton Keprabonan, kepada Sultan Hempi Raja Keprabon almarhum, ya, beliau menyatakan juga ada, akan tetapi tempatnya di mana beliau belum tahu. Nah, akhirnya tambah semangat lagi, sambil tawasulan, sambil jalan, saya datang ke Talun, karena pada waktu itu dalam buku cerita tersebut, ya buku babat tersebut, penguasa Caruban Nagari bernama Pangeran Carbon. Pangeran Carbon itu nama kecilnya. Beliau anak dari Pangeran Cakrabuana yang ke-1 dari istri yang ketiga. Nah, Pangeran Cakrabuana memiliki anak bernama Pangeran Carbon waktu kecilnya itu, menikah dengan Nyimas Ratu Ratnariris. Setelah dinikahi, beliau bergelar Ratu Kencana Larang. Beliau bertempat tinggal di Witana, sekarang Kanoman. Pada waktu itu beliau menikah dengan Pangeran Cakrabuana umur 18 tahun, kurang lebihnya. 18 tahun, setelah bertemu sama-sama tidak mengenal, akhirnya berdebat selama 7 hari 7 malam untuk meyakinkan bahwa Nyimas Ratu Ratnariris ini meyakinkan bahwa dia adalah Pangeran Cakrabuana, dan Pangeran Cakrabuana untuk meyakinkan bahwa dia adalah anak dari Ki Kuwu Cirebon atau pemilik Cirebon awal bernama Ki Danusela, alias Ki Gendeng Alang-alang, alias Ki Buyut Rusmi, alias Ki Gendeng Lemawungkuk. Nah, beliau ini anak perempuan satu-satunya. Nah, Ratu Kencana Larang ini atau Ratu Ratnariris ini memiliki permohonan ketika anaknya lahir harus laki-laki. Terus yang kedua, memiliki anak yang unggul di antara yang paling unggul. Dan yang ketiga adalah yang punjul di antara yang punjul. Jadi unggul dengan punjul itu berbeda. Mungkin orang Cirebon mudah mencernanya antara unggul dan punjul. Nah, kalau unggul itu hanya mempunyai kompetensi yang lebih dari orang lain. Kalau punjul tentunya dengan kekuatan spiritual dan kebatinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, artinya kepada Allah SWT. Nah, alhamdulillah terkabul. Setelah melahirkan anak laki-laki diadani, ternyata bayi kecil ini biasanya umumnya itu menangis, tapi bayi kecil ini senyum dan tertawa kecil, senyum dan tertawa kecil. Lalu bapaknya undur diri lalu meninggal dunia. Pangeran Cakrabuana meninggal dunia dan dikubur di Gunung Jati. Nah, jadi tidak tahu masa besarnya seperti apa Pangeran Carbonnya. Dalam masa perjalanan beliau umur 18 tahun menggantikan Ki Mangkubumi. Ki Mangkubumi pertama mengalami kekosongan panjang, kepala Syah Bandar Muara Jati, yaitu Ki Jumajan Jati. Nah, lalu beliau menggantikan. Setelah menggantikan itu karena apa? Karena Ki Jumajan Jati adalah adik dari Ki Gendeng Alang-alang alias Ki Buyut Rusmi alias Ki Danusela. Nah, jadi berhak untuk menggantikan beliau sebagai kepala Syah Bandar Muara Jati Cirebon. Nah, pada umur 18 tahun beliau sudah menyandang gelar kepala Syah Bandar, dijuluki dengan julukan Ki Mangkubumi. Ki Mangkubumi Syah Bandar Muara Jati. Nah, selanjutnya beliau ini adalah orang yang sangat benar-benar kritis, dan beliau sangat cekatan mendapatkan informasi dari beberapa kepala Syah Bandar lain di dunia. Ada sayembara negara gede. Siapa yang bisa melakukan perjalanan dalam 1 hari 1 malam ke
246 sah bandar termasuk panitia, akan tetapi beliau mendengarkannya dari beberapa kepala sah bandar hanya 240 saja. Dalam satu hari satu malam kembali lagi ke Cirebon dengan membawa hasil kemenangan. Nah, itu baru dianggap beliau adalah pemimpin dunia dalam kapasitas pada zamannya adalah sah bandar, kedudukannya lebih tinggi daripada rajanya. Nah, pada waktu itu Pangeran Charbon pada masa setelah sepeninggalnya Mbah Kuwu dan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati melakukan izin kepada ibundanya, melakukan permohonan izin kepada ibundanya untuk melakukan ikut menjadi kepala sah bandar dunia. Artinya mampu untuk menguasai 3/4 sah bandar sedunia. Nah, pada waktu itu diizinkan oleh ibunya. Lalu beliau ekspedisi pertama. Mengapa ada ekspedisi pertama? Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Ini ekspedisi pertama singkat. Dalam proses ini saya menceritakan singkat saja bahwa beliau menggunakan alat perahu layar. Karena beliau juga dari kecil sudah dekat dengan pantai, ya, dekat dengan samudra, dan dia sering diajak jalan-jalan oleh ibunya ke pantai, pinggiran pantai Lemahwungkuk, Kejawanan. Nah, untuk melakukan latihan-latihan kecil. Nah, sekarang di umur 18 beliau sudah piawai menggunakan perahu layar, sehingga pada ekspedisi pertama ini, perahu layar pertama ini diberangkatkanlah ekspedisinya dengan nahkodanya adalah beliau dan beberapa orang para bidak atau anak buahnya. Nah, keliling dalam satu hari satu malam dapat mencapai apa yang diinginkan. 240 sah bandar sudah membubuhkan ciri dan tanda tangannya untuk dapat disetorkan sebagai pemenang. Dan tepat pada waktunya berhenti di daerah atas, muara atas. Pada waktu itu kedudukan laut lebih tinggi masih. Nah, akhirnya berhenti di daerah namanya Tenjo Layar, sehingga dengan selamat pulang dalam waktu 1x24 jam dengan membawa alat bukti semuanya, beliau dijuluki Mbah Kuwu Tenjo Layar. Akan tetapi panitia tidak mengesahkan, akhirnya beliau mendaftarkan lagi untuk mengikuti, dan di negara lain pun tidak ada yang berhasil. Ada yang perahunya tenggelam, ada yang meninggal di lautan, ada yang kena badai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pangeran Charbon selamat. Nah, dan beliau dijuluki Mbah Kuwu Tenjo Layar. Lalu ekspedisi kedua, beliau mempersingkat waktunya dengan keahlian beliau waktu kecil dengan menggunakan sangkan, karena ayahnya adalah juga ahli menaiki sangkan. Nah, sangkan itu adalah perahu yang sejenis papan untuk seperti berselancar itu. Nah, kemudian pada tahap kedua beliau berhasil melewati satu panitia, yaitu di daerah Prancis. Nah, akhirnya dibubuhkan sebuah tanda tangan dari panitia satu, akan tetapi panitia dengan sengaja, ada unsur kesengajaan, tidak memberitahu panitia yang satunya itu adalah siapa. Nah, pulang balik selamat dinamakan bahu sangkan urip. Baliknya urip, kata orang Cirebon urip itu hidup, jadi dinamakan bahu sangkan urip, dan berhenti di daerah Kuningan. Nah, di dekat Muara Tinggi. Nah, Muara Tinggi itu antar perbatasan Cilimus dan Kuningan, sampai dengan daerah Randamijang namanya. Nah, terus setelah kedudukan laut surut, beliau akhirnya tidak menggunakan alat sejenis perahu ataupun sangkan atau yang lain, tapi beliau berniat pada sayembara berikutnya mengikuti lagi yang terakhir. Beliau membawa saksi 20 orang dan menginginkan sedikit dari apa yang pernah dilakukan pengabdian oleh Nabi Iskandar Zulkarnain kepada Nabi Khidir, dan untuk memutari 1x24 jam untuk memutari isi dunia. Yang diinjak adalah menjadi permata dan lain sebagainya. Tapi beliau meminta kepada Allah dengan doanya agar dikabulkan
permohonannya sampai dengan panitia yang terakhir, yaitu di Israel. Nah, alhamdulillah dengan 20 orang tersebut dia berjalan kaki tidak selayaknya manusia, tapi dirasakan manusia biasa berjalan kaki. Dan alhamdulillah dari 126 sah bandar terputari dan mendapatkan alat bukti dan disahkan di Israel dengan nama Jaffa Tel Aviv sebagai ibu kota dari negara gede atau negara Caruban Nagari. Nah, tapi di sana ada persyaratan yang harus ditempuh lagi karena terkenal Israel ini beribad. Ya akhirnya apa? Jaffa Tel Aviv itu artinya begini. Jaffa itu artinya Jawa. Tel Aviv itu bahasa sana, cuman bahasa sininya mirip-mirip bahasa Arab. Al-Latif itu adalah yang maha bijaksana. Jadi Jawa yang bijaksana. Jadi orang Jawa ada di sana sekitar 20 orang dari Cirebon untuk menjadi saksi di sana sebagai ibu kota negara gede alias Caruban Nagari. Nah, setelahnya di sana diberikan bendera Juwaja dipasang di sana, akan tetapi baru ada logo raja-raja yang disebut Macan Israel. Nah, belum ada tulisan apapun, hanya tulisan bendera Juwaja dengan gambar bola kembar yang posisinya seperti ini, bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi ke sini, ke samping, dengan satu gagang. Nah, setelah bendera Juwaja dikibarkan di sana dan ditanam saksi di sana menjadi pengurus ibu kota negara gede di sana. Jadi sampai hari ini keluarga besar di sana pun masih banyak berkomunikasi dengan kami sampai hari ini melalui medsos dan lain sebagainya. Awalnya banyak yang tersisa tidak memahami dan tidak mengetahui, lalu sekarang banyak komunikasi. Nah, agamanya tetap Islam. Nah, lanjut, kemudian Israel dan Prancis untuk mengesahkan, katanya minta pulang ke daerah kita, ke sini, ke Cirebon. Lalu dari perjalanan yang sudah ada, justru Pangeran Charbon berhenti lebih dulu, datang lebih dulu di daerah yang kita maksud adalah Blok Caruban ini atau Tanah Caruban ini yang ada di Desa Bangu 2, Kecamatan Kelangenan ya Pak U. Nah, kurang lebih saya awalnya tidak tahu tanahnya di sini. Dalam proses pencarian dari 2007 sampai sekarang, alhamdulillah saya awalnya ketemu dengan orang tuanya beliau, Mas apa namanya? Mas Ahmad dari Bangu 2 Blok Sikecik, karena bapaknya dulu beliau adalah mantan kepala desa atau mantan kubu. Saya bertanya ke beliau, ternyata ada Blok Caruban, sawahnya sebelahnya orang tuanya katanya. Akhirnya saya kembali ke desa dan bertemu dengan Pak Kumiskad, dan alhamdulillah Pak Kumiskad nanti akan menunjukkan persil asli bahwa ini adalah tanah Caruban. Artinya bukan pakai nama orang, pakai nama Blok Caruban, artinya di situ adalah titik satu-satunya 412 desa dan 12 kelurahan yang sudah saya cari ternyata adalah di Desa Bangu 2. Akhirnya saya mencoba untuk menanyakan langsung ke Pak Kubu untuk bisa datang ke lokasi yang kita tadi datangi. Itu adalah lokasi tanah Caruban yang memang tidak masuk ke dalam porsi Bengkok, tidak masuk ke dalam porsi tanah Titisara, dan itu adalah tanah Caruban yang betul-betul adalah bukti bahwa tanah Caruban itu tidak masuk dalam kategori tanah desa, akan tetapi berada di lingkungan pemerintahan Desa Bangu 2. Tapi sekarang mungkin ajas pemanfaatannya karena tidak dikelola, akhirnya dikelola untuk kekurangan pemerintahan desa yang ada di daerah Bangu 2.